teman-teman, kenalin aku Dita. Aku mahasiswa dari Politeknik Negeri Samarinda. Dan kali ini aku dapat tugas untuk membuat video yang membahas tentang sistem komputer. So, yuk langsung aja kita bahas. Agar sebuah komputer dapat bekerja dengan baik, maka diperlukan sebuah sistem di dalamnya yang dapat mengatur segala bentuk komputasi, mulai dari input, proses, sampai dengan output. Untuk menjalankan perintah tersebut, maka sebuah sistem komputer sendiri akan melibatkan beberapa komponen penting seperti software, hardware, dan brainware. Tapi sistem komputer itu apa sih? Jadi, sistem komputer itu adalah kumpulan dari berbagai perangkat komputer yang saling berkaitan satu dengan yang lain, sehingga dapat berinteraksi dan menjalankan proses pengolahan data. Sebuah sistem komputer memiliki peran dan fungsi yang sangat vital untuk melakukan segala bentuk perintah yang diberikan oleh penggunanya. Berikut adalah fungsi sistem komputer, yaitu yang pertama ada melakukan input data. Fungsi utama sistem komputer salah satunya untuk memasukkan data mentah ke dalam bentuk digital dan mengolahnya. Fungsi yang kedua yaitu melakukan proses data. Berdasarkan pengertian sistem komputer sebelumnya, komputer juga digunakan untuk olah data. Jadi, proses pengolahan data ini merupakan fungsi lanjutan dari adanya sistem komputer. Lanjut ke fungsi yang ketiga yaitu menghasilkan sebuah data. Setelah selesai melakukan processing data, maka akan didapatkan bentuk data baru yang akan ditampilkan sesuai dengan output. Data yang sudah diproses, bentuknya akan disesuaikan dengan kebutuhan si pengguna. Dan fungsi yang terakhir yaitu menyimpan data. Data yang diproses akan disimpan oleh komputer sehingga dapat digunakan di lain waktu untuk memudahkan proses pengambilan data. Dan hasil olahan inilah yang kemudian akan disimpan di dalam memori komputer. Seperti yang saya bilang sebelumnya, untuk menjalankan semua fungsi pengolahan data, sebuah sistem komputer memerlukan beberapa dukungan komponen untuk melakukan input-output, mengolah data, dan menyimpannya, yaitu seperti perangkat keras atau hardware. Perangkat keras atau hardware ini adalah perangkat komputer yang memiliki wujud dan bisa disentuh. Perangkat keras ini merupakan alat yang digunakan untuk memasukkan data mentah ke dalam komputer agar bisa dibaca oleh brainware atau memori komputer. Baiklah, jadi secara umum hardware ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu ada input device. Input device ini merupakan suatu perangkat yang berfungsi untuk memasukkan data pada memori komputer. Hardware yang termasuk dalam kelompok input device ini adalah keyboard. Dan keyboard sendiri didukung oleh perangkat lainnya yaitu mouse dan scanner. Dan jenis hardware yang kedua yaitu proses device. Proses device sendiri berfungsi untuk memproses atau mengolah data. Selain itu, hardware ini juga bertugas untuk mengeksekusi atau menjalankan perintah jika ada data yang dimasukkan. Komponen utama dari hardware ini adalah CPU, sound card, motherboard, dan VIA. Jenis hardware yang terakhir yaitu output device. Nah, output device ini berfungsi sebagai penampil data dan mengeluarkannya sehingga dapat diakses oleh pengguna komputer. Perangkat utama dari perangkat keras output adalah monitor dan speaker, sedangkan pendukungnya adalah proyektor, printer, dan lain-lain. Oke, kita bakal lanjut bahas ke komponen sistem komputer yang kedua yaitu perangkat lunak atau software. Nah, software sendiri adalah sekumpulan data digital yang dapat diatur, disimpan, dan digunakan sesuai dengan kebutuhan. Nah, software sendiri ini memiliki fungsi dan instruksi khusus yang bisa kita jalankan, sehingga membutuhkan CPU atau brainware untuk menjalankannya. Di antara jenisnya adalah yang pertama ada sistem operasi. Sistem operasi adalah software yang mengelola semua sumber daya komputer, termasuk hardware, software, serta interaksi antara pengguna dan komputer. Contoh sistem operasi yang populer adalah Windows, MacOS, dan Linux. Yang kedua yaitu program aplikasi. Program aplikasi merupakan software yang digunakan untuk mengolah data yang dimasukkan oleh pengguna. Nah, jenis software yang dipakai biasanya tergantung dengan kebutuhan, dan tiap komputer memiliki program aplikasi yang berbeda. Yang ketiga yaitu ada program tambahan. Program tambahan sendiri adalah jenis program yang digunakan untuk melindungi sistem pada komputer atau menunjang kinerja perangkat keras. Dan yang keempat yaitu ada program bahasa. Program bahasa ini biasa dipakai untuk memudahkan pengguna memahami fungsi dan cara kerjanya. Komponen sistem komputer yang terakhir yaitu brainware atau perangkat otak. Brainware sendiri adalah perangkat yang digunakan untuk melakukan operasi dan olah data. Brainware penting dalam sistem komputer karena tanpanya komputer tidak akan bisa mengolah data. Jadi itulah akhir pembahasan mengenai sistem komputer beserta fungsi dan komponen yang bekerja di belakangnya. Dengan begitu kita mengetahui bahwa untuk menjadikan sebuah data inputan mentah menjadi sebuah output memerlukan proses panjang yang dilakukan oleh sistem komputer. I guess that's all for me. Bye-bye.